WKWKWK, Hasyim nyentil Susi Pujiastuti, malah malu sendiri, ditulis oleh Erika Benar dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Prestasi Susi Pujiastuti selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan memang tidak bisa diragukan lagi. Kinerja dia sebagai seorang dewi laut, Susi si manusia ikan tidak hanya dikenal di Indonesia, tapi diakui dunia dengan berbagai macam penghargaan. Bahkan aktor Hollywood ternama yang menjadi aktivis lingkungan hidup, Leonardo DiCaprio, secara pribadi menyampaikan pujian, penghargaan dan penghormatan pribadinya pada Susi Pujiastuti. Di kalangan rakyat Indonesia sendiri, khususnya para nelayan, Susi Pujiastuti dikenal dan terkenal sebagai sosok menteri negara yang membumi dan berbaur dengan kita-kita. Susi Pujiastuti bukanlah sosok yang suka jaim atau menjaga image di depan kamera dan media. Celoteh dan anekdotnya terasa segar dan ringan. Kepribadian Susi yang mandiri, terbuka, apa adanya dan tidak berbasa-basi ria, membuat semua pernyataan-pernyataannya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tidak bisa dipolitisasi oleh lawan Jokowi. Kalau kita bertanya pada Susi tentang satu sudut laut, jangankan cuma nama daerah dan perangkat daerahnya, ditanya nama nelayan dan bahkan nama ikan yang ada di daerah tersebut pun, Susi bisa dengan lancar menyebutkannya. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di setiap sisi pantai Indonesia luput dari perhatiannya. Apalagi masalah pesta pora di tengah lautan yang sudah berpuluh tahun dibiarkan dan bahkan diorganisir oleh oknum-oknum negara. Semuanya Susi sikat dengan segala macam kebijakan dan peraturan tanpa memanjang apakah kebijakan dia akan mencubit bisnis si Chaplin, menggigit usaha si Komo, menjepit gerakan si Popeye, atau bahkan menggebuk gerombolan Teletubbies. Susi tidak peduli. Yang ada di kepala dia hanya satu, gue menterinya, gue penjaga laut Indonesia, gue yang bikin aturan, kok lu yang ribut? Baru di masa Susi Pujiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Presiden Indonesia dipaksa untuk nampang di atas kapal perang di Laut Natuna ketika ada prahara pengejaran kapal Cina yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Jokowi datang ke atas kapal perang, terus difoto-foto dari berbagai sisi, terus diviralkan dengan caption, mana nih yang petentang-petenteng nantang-nantang perang? Dan masalah dengan Cina pun reda. Tidak hanya itu saja, banyak orang mengkritik dan menyayangkan tindakan Susi membakar dan meledakkan kapal-kapal besar yang dia tangkap di lautan. Presiden Indonesia cuma mesem aja sambil bilang, gue kan udah bilang Susi itu menteri gue yang gila. Namun dari semua gebrakan gila Susi Pujiastuti, ada satu kebijakan dia yang amat sangat merugikan Partai Gerindra, yaitu kebijakan pelarangan ekspor benih lobster. Saking besar dan raksasanya uang yang dihasilkan dari bisnis ekspor benih lobster ini, Prabowo sampai meminta posisi Menteri Kelautan dan Perikanan diberikan pada kader Partai Gerindra. 5 tahun Indonesia sudah terbiasa dan bahkan menjadi saksi sejarah bagaimana seorang anak bangsa benar-benar menjaga laut Indonesia. Ketelitian, keteladanan, kecepatan, kecerdasan, dan kenyangkerikan Susi Pujiastuti usaha semuanya menjadi sorotan. Daya ingat Susi yang seperti ikan hiu tidak bisa membuat orang sembarangan berkomentar. Kalau mau mengkritik pekerjaan Susi, tidak bisa hanya menyampaikan judul saja. Susi pasti akan meminta penjelasan detail, kalau perlu langsung dirapatkan apa yang salah dan apa yang solusi benarnya. Nah, inilah sulitnya kalau mengkritik Susi Pujiastuti. Dia bukan sosok yang anti kritik, tapi dia adalah orang yang mapan pemikiran. Jadi ketika ada kritikan tanpa rincian, Susi akan menuntut penjelasan. Kalau pihak yang mengkritik ternyata cuma kritik abal-abal, yang mereka bisa jadi malu sendiri. Seperti kejadian beberapa waktu lalu, setelah kejadian penangkapan Menteri KKP yang baru setahun menjabat, yang kader Partai Gerindra karena korupsi atas ekspor benih lobster, Hasyim Joyo Hadikusumo, yang adik kandung Prabowo Subianto menyentil Susi Pujiastuti dengan menyatakan bahwa kebijakan Susi banyak merugikan nelayan. Larangan ekspor oleh Susi disebut membuat banyak nelayan yang ditangkap. Menanggapi sentilan Hasyim yang sedang kesakitan karena usaha ekspor benih lobsternya terancam dihentikan setelah bonekanya ditangkap KPK, Susi dengan santai membalasnya via akun Twitternya pada tanggal 4 Desember 2020. Tuan Hasyim yang terhormat, mohon info nama, alamat nelayan yang ditangkap oleh Susi. Ini kocak dengan alasan yang begitu sederhana seperti yang Susi tuliskan. Saya gak bisa membayangkan muka Hasyim Joyo Hadikusumo pasti merah, semerah ketika seekor lobster besar direbus di dalam air panas.
Selama setahun terakhir ini sejak Edi Prabowo menjadi Menteri KKP, ternyata Menteri KKP baru ini mengisi hari-harinya dengan selalu menyentil dan menyindir semua kebijakan yang pernah Susi buat. Namun apa daya, akhirnya Tuhan juga yang turun tangan. Sindiran dan sentilan Edi Prabowo dan kader-kader Gerindra itu dibalas setimpal dengan ditangkapnya Menteri KKP dengan kasus yang sangat memalukan. Itu ya, kasus OTT Edi Prabowo ini kalau gak bikin Prabowo Subianto bunuh diri karena malu dan kecewa, Partai Gerindra undah untung. Jadi gak usahlah menambah masalah, pekerjaan Susi selama jadi Menteri KKP sudah ditulis dengan tinta emas, jadi gak bisa dihapus. Benarkah ada benang merah antara JK, Doni Monardo, Anies Baswedan, dan Rizik Syihab? Ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sudah menjadi rahasia umum jika Anies Baswedan adalah anak emas JK. Dan kita juga masih ingat bahwa JK sendiri yang mengakui jika dirinya adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 silam. Tidak heran juga jika banyak terjadi politisasi ayat dan mayat saat itu, seperti spanduk provokasi untuk tidak menyalatkan pendukung Ahok karena JK adalah Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia. Setelah kita melihat bagaimana hancurnya Jakarta di tangan Anies Baswedan, dia masih tetap dibela oleh tuanya atau JK. Jadi jika Jakarta hancur seperti saat ini, JK juga harus ikut bertanggung jawab secara moral. Ada yang masih ingat jika Anies Baswedan sudah mempelorotin uang rakyat dengan menyetor 360 miliar rupiah untuk balapan Formula E agar dikenal sampai dunia akhirat, seperti kata almarhum Sekda DKI. Entah bagaimana nasib ratusan miliar uang rakyat hanya demi pencitraan agar nama Anies Baswedan terkenal di dunia internasional bahkan sampai akhirat. Dan orang-orang di lingkaran JK pun akan menikmati jika acara internasional tersebut digelar karena mereka terlibat sebagai panitia lomba Formula E tersebut. Sungguh kerjasama bisnis politik yang sangat menguntungkan, bukan? Anies Baswedan dapat nama demi pencitraan di dunia dan akhirat. JK bisa meraup pendapatan melalui orang-orangnya. Sebagai rakyat awam, jangan pernah melupakan pencitraan Anies Baswedan di depan umat Islam oleh JK. Pada September 2019, Dewan Masjid Indonesia atau DMI melakukan kerjasama dengan Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf As-Salam untuk membangun museum sejarah Nabi terbesar di dunia. Museum Rasulullah tersebut akan dibangun di dekat lahan Universitas Islam Indonesia, Cimanggis, Depok. Pada Desember 2019, lahan untuk pembangunan Museum Rasulullah juga sudah disiapkan di Cimanggis, Depok dan katanya segera dimulai. Dan pada tahun 2020 ini, tiba-tiba muncul berita dengan judul Anies Baswedan dan JK meletakkan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam di Ancol. Jadi sudah kelihatan banget, bukan? Bagaimana JK berusaha keras membuat pencitraan untuk Anies Baswedan di depan umat muslim. Museum Rasulullah yang semula mau dibangun di Cimanggis, Depok, sekarang malah dibangun di lahan reklamasi Ancol untuk menutupi fakta jika Anies Baswedan pernah janji tolak reklamasi saat kampanye. Kalau ada yang menolak pembangunan Museum Rasulullah dengan dalih Anies Baswedan mengingkari janji kampanyenya sendiri, tinggal suruh pasukan nasi bungkus sambil keluar-keluar bela Museum Rasulullah. Sungguh licik banget, bukan? Memanfaatkan isu agama demi pencitraan politik pribadi. Itulah sekilas tentang hubungan antara JK dengan Anies Baswedan. Makanya jangan heran jika Anies merasa hebat karena ada yang melindunginya. Apakah sebuah kebetulan jika setelah JK ke Arab Saudi, lalu Rizik Syihab bisa pulang ke Indonesia dan langsung dijenguk oleh Anies Baswedan? Dan beberapa hari kemudian Rizik Syihab, sang porn fugitive, dengan bebasnya membuat pesta perkawinan dan mengundang 10.000 massa di tengah masa pandemi corona di Jakarta yang merupakan wilayah dengan angka kasus corona tertinggi di Indonesia. Yang lebih mirisnya lagi, BNPB malah menyalurkan 20.000 masker untuk acara tersebut. Gimana logikanya? Kita masyarakat awam diminta sering cuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan, tetapi si buronan cabul dengan seenak udelnya membuat kerumunan dan difasilitasi dengan pemberian 20.000 masker dengan dalih penegakan protokol kesehatan.
Jika dalih penegakan protokol kesehatan, seharusnya acara tersebut tidak boleh diadakan di tengah pandemi virus corona saat ini. Pertanyaannya, kenapa acara tersebut dibolehkan oleh pemerintah DKI pimpinan Anies Baswedan saat ini? Bukankah Anies Baswedan sendiri yang ngoceh jika Pemprov DKI akan menindak tegas pelanggar PSBB? Jadi ingat, salah satu tanda orang munafik apabila dia berkata dia juga yang mengingkari. Lalu kenapa Doni Mokardo, ketua BNPB, malah memfasilitasi acara pesta perkawinan tersebut dengan memberikan 20.000 masker? 20.000 masker itu lebih baik diberikan kepada mereka para petugas medis atau orang yang lebih membutuhkan daripada diberikan kepada mereka yang melanggar aturan. Penulis menemukan sebuah berita tentang JK dan Doni Monardo tahun 2019 berikut ini. Cie, Doni Mokardo pernah memberikan kue ultra spesial kepada JK di Swiss pada Mei 2019 lalu. Anies Baswedan adalah anak emas JK. Setelah JK ke Arab Saudi, Rizik Syihab bisa pulang dan buat pesta dan difasilitasi dengan 20.000 masker oleh BNPB yang ketuanya pernah memberikan kue spesial ulang tahun kepada JK. Apakah ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri. Wassalam, Nafisiwa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.